Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain illa yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mulia yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, serta nikmat Islam yang sampai saat ini kita rasakan. Tak lupa juga salawat serta salam kita hanturkan kepada pemimpin umat, manusia yang paling agung, yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, manusia yang suci, yang disucikan oleh Yang Maha Suci, manusia yang tinggi, yang ditinggikan oleh Yang Maha Tinggi, manusia yang besar, yang dibesarkan oleh Yang Maha Besar, dan manusia yang adil, yang diadilkan oleh Yang Maha Adil. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah yang namanya minum Fanta. Tapi perkataannya dan perbuatannya tidak ada yang mendusta. Kita juga tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah yang namanya minum Sprite. Tapi perkataannya dan perbuatannya selalu membangkitkan kita spirit. Dan kita juga tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak pernah yang namanya minum Coca-Cola. Tapi beliaulah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia di akhir zaman, sebagai rahmatan lil alamin untuk semua di muka bumi ini, di seluruh semesta ini. Semoga selawat serta salam kita tercurah juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan para tabi'in-tabi'innya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya yang mengharapkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Riyadi, NIM 2619043, mahasiswa IAIN Pekalongan, jurusan Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan apa itu toharo, guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ganjil ini. Islam menganjurkan kita agar kita selalu menjaga kebersihan, baik itu secara batin maupun secara badan atau anggota tubuh kita. Begitu juga rohani kita. Kita dianjurkan untuk kita selalu membersihi, mulai dari badan kita, jasmani maupun rohani kita. Kebersihan mencerminkan dengan bagaimana umat Islam itu sendiri. Karena apa? Setiap orang Muslim, orang Islam, kita dianjurkan untuk beribadah. Segala sesuatu ibadah harus kitanya dalam kondisi bersuci atau suci. Yang di sini adalah toharo. Begitupun juga segala aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Salah satunya yang ada di dalil, kebersihan sebagian daripada iman. Jadi kebersihan itu sudah melekat kepada manusia, terutama kepada orang-orang Islam. Karena apa? Kebersihan itu sangat dianjurkan. Bagaimana kalau misalkan kita ingin melakukan sesuatu kegiatan, mulai dari sholat, mulai dari beribadah lainnya, kita harus dalam kondisi suci ataupun bersih. Toharo adalah melakukan sesuatu agar diperbolehkannya kita sholat ataupun beribadah yang lainnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita berwudu, mandi, ataupun tayamum. Toharo itu sendiri memiliki syarat-syarat sah dalam toharo itu. Apa saja syaratnya? Yang pertama, kita harus
sebagai Islam. Kedua, berakal. Ketiga, balik. Keempat, masuk waktu untuk mendirikan sholat dan tidak lupa. Selanjutnya, tidak ada paksaan kepada kita semua. Tidak ada paksaan dari siapapun itu. Harus benar-benar murni dari diri kita sendiri untuk melakukan toharo itu. Untuk melakukan, sebelumnya kita melakukan ibadah-ibadah kepada Allah untuk menunaikan perintah-perintahnya. Yang selanjutnya, berhenti dari nifas ataupun haid, darah haid. Biasanya itu dialami oleh para perempuan atau akhwat. Jadi mereka setelah haid ataupun nifas, mereka diwajibkan, bukan hanya dianjurkan untuk mensucikan diri mereka dengan cara mandi seperti itu dan lain-lain. Di sini saya akan di dalam toharo untuk bersucikan diri kita, salah satunya dengan cara berwudu. Adapun sunnah-sunnah dalam wudu, kita melakukan wudu bisa dengan menggunakan dua cara. Yang pertama dengan air mutanajis ataupun dengan tanah. Di antaranya apa saja dari air mutanajis itu? Yang pertama, air yang suci yang mensucikan. Yang kedua, air suci tanpa tidak disucikan. Yang ketiga, air suci tapi makruh. Dari tanah itu bisa kita menggunakan debu ataupun batu bata yang biasa kita lakukan dengan cara tayamum. Seperti itu. Wudu itu menurut istilah berarti membasuh anggota badan tertentu dengan air suci yang mensucikan, air mutlak, dengan tujuan menghilangkan hadas kecil sesuai dengan syarat dan rukunnya. Syarat dan rukun wudu. Pertama yaitu syaratnya ya. Yang pertama, yang pasti Islam. Yang kedua sudah mumayyiz. Yang ketiga tidak berhadas. Maksudnya berhadas di sini kita tidak sedang haid ataupun yang lainnya untuk bagi yang perempuan. Yang keempat, memakai air suci yang mensucikan. Yang kelima, tidak menghalangi air ke anggota tubuh. Dengan kata lain, ketika kita berwudu, contohnya seperti membasuh tangan dari ujung telapak tangan hingga sikut, agar tidak menutupi, yaitu tangan kita ataupun pakaian kita naikkan agar langsung ke dalam tubuh kita, tidak ada yang terhalang oleh air wudu itu tersebut. Rukunnya apa saja rukunnya? Yang pertama yaitu niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap rambut kepala dari ujung sampai kepada belakang, pangkalnya belakang. Yang selanjutnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi tidak boleh hanya di jari-jari kaki saja seperti itu, tidak boleh. Dan selanjutnya tertib. Kok hanya segitu? Ya, segitu. Jadi mulai dari berkumur-kumur ataupun dengan membersihkan hidung itu adalah sunnah. Sama juga ketika kita membersihkan telinga, itu adalah sunnahnya. Seperti itu. Sunnahnya wudu, yang pertama kita basmalah. Melakukan sesuatu kita harus menggunakan basmalah. Terus yang kedua tadi ada berkumur. Terus yang ketiga itu membasuh anggota wudu 3 kali. Jadi kita sebenarnya wudu itu 1 kali sudah boleh. Tapi disunahkannya sebanyak 3 kali. Selanjutnya bersiwak. Nah, sebelum wudu itu kita harus bersiwak terlebih dahulu. Selanjutnya istisqa. Selanjutnya itu ada tayamum. Kita sunnah wudu itu tayamum jika tidak ada air sama sekali di daerah kita. Selanjutnya ada mengusap telinga yang tadi saya bilang. Membasuh kedua tangan.
masuk kedua tangan, telapak jari itu pun termasuk dari sunnah wudhu. Terus harus beruntut ya. Kita harus hemat air yang pertama. Makanya wajib dari wudhu itu dilakukan sebanyak 1 kali. Setiap bagian itu hanya 1 kali wajibnya. Tapi disunahkannya 3 kali. Karena apa? Ketika kita mempunyai persediaan air yang sangat terbatas, kita dianjurkan untuk tidak membuang-buang air ataupun hemat air. Itu terdapat di sunnah wudhu. Setelah itu, setelah wudhu kita dianjurkan untuk membaca doa wudhu. Setelah wudhu seperti itu. Berikutnya, hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur. Yang kedua, tidur tidak menetap pantatnya. Maksudnya di sini ketika kita tidur tapi kita bergerak atau pindah posisi, itu wudhu kita batal. Tapi ketika kita tidur tidak merubah posisi kita, itu wudhu kita tidak batal. Biasanya terjadi pada saat sholat Jumat seperti itu. Banyak jamaah ataupun kita semua di sela-sela khotib berkhutbah, ada sebagian dari kita tidur. Walaupun dianjurkannya untuk mendengarkan seperti itu. Tapi lebih baiknya kita, ketimbang kita berbicara ataupun kita melakukan sesuatu hal yang tidak berguna, lebih baik kita tidur saja seperti itu. Selanjutnya, hilang akal. Itu dapat membatalkan wudhu. Berikutnya, menyentuh farji ataupun alat vital dari kita. Mau itu dalam keadaan gatal ataupun seperti apa, itu sama saja. Itu membatalkan dari wudhu. Selanjutnya, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan pembatas yang bukan mahramnya, seperti itu. Berikutnya ada tayamum. Nah, tayamum secara bahasa adalah berwudu menggunakan debu. Mau itu bisa debu pasir ataupun tanah yang suci, karena tidak ada air, dilakukan karena tidak ada air ataupun adanya halangan memakai air. Tayamum menurut istilah adalah menyapakan tanah atau debu yang suci ke muka dan kedua tangan sampai siku, memenuhi syarat dan rukunnya sebagai pengganti air wudhu, dan ataupun mandi wajib karena tidak adanya air atau dilarang menggunakan air disebabkan sakit, seperti itu. Tayamum sendiri itu merupakan pengganti dari berwudu. Apabila seseorang telah melaksanakan sholat dengan tayamum, kemudian dia menemukan air, maka tidak wajib mengulanginya, sekalipun waktu sholat masih ada. Jadi ketika kita berada di suatu tempat, tapi kita tidak menemukan air wudhu di tempat tersebut, ataupun di sekitaran tersebut tidak menemukan air untuk berwudhu, kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Setelah sholat, nanti kita berjalan, lalu menemukan sumber air ataupun seperti apa, itu kita tidak wajib untuk mengulangi sholat itu sendiri. Karena situ sudah diperbolehkan untuk kita melakukan sholat tersebut dengan cara bertayamum. Nah, tayamum sendiri itu ada syarat dan rukunnya. Yang pertama, syaratnya sama sebenarnya seperti tadi berwudu, tapi ada tambahan. Yang pertama, berhalangan menggunakan air karena berpergian ataupun sakit. Biasanya kalau kita sebagai seorang traveler ataupun yang lainnya, kita jarang menemukan air-air di daerah gurun ataupun yang lainnya, ataupun dalam kondisi kita sakit yang tidak diperbolehkan badan kita untuk menyentuh air. Itu diperbolehkan untuk kita menggunakan tayamum untuk toharo atau bersuci sebelum kita melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syaratnya masuk waktu sholat. Jadi dianjurkan untuk saat sholat itu saja. Terus yang ketiga, sudah berusaha mencari air tapi tidak menemukan. Nah ini yang tadi,
Jadi sebelum kita melakukan tayamum, kita harus mencari terlebih dahulu di sekitar kita, di sekeliling kita, apakah ada sumber air ataupun tidak. Dan selanjutnya, menghilangkan najis yang melekat di tubuh saja. Jadi ya seperti itu. Jadi kita tayamum itu gunanya untuk menghilangkan hadis-hadis kecil, hadas-hadas kecil dari tubuh kita. Yang selanjutnya menggunakan tanah ataupun debu yang suci. Seperti itu. Maupun rukunnya. Rukunnya yang pertama adalah niat, yang kedua mengusapkan wajah. Terus berikutnya mengusapkan kedua tangan. Dibiasakan di tayamum itu kita menggunakan satu kali tepukan. Jadi kalau misalkan kita pakai luar terlebih dahulu, berikutnya menggunakan bagian dalam seperti itu. Dan tertib. Jadi sebelum itu melakukan itu, kita harus membacakan basmalah terlebih dahulu. Karena itu sunnah. Kita melakukan sesuatu harus menggunakan, diawali dengan basmalah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Selanjutnya itu ada mendahulukan bagian tubuh sebelah kanan. Jadi kita mengutamakan yang kanan terlebih dahulu, berikutnya adalah yang sebelah kiri. Yang selanjutnya yaitu langsung. Maksud dari langsung itu, ketika kita mengambil debu, kita nggak boleh seperti ini. Itu artinya debu itu sudah tergunakan atau mustakmal, seperti itu. Selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan tayamum, yaitu sebenarnya sama dengan wudhu, sesuatu yang membatalkan wudhu. Jadi semuanya yang tadi mulai dari keluarnya sesuatu dari dubul maupun kubul, terus habis itu bersentuhan ataupun yang lainnya. Yang kedua, melihat aib sebelum waktu sholat, kecuali sakit, seperti itu. Yang terakhir adalah murtah. Berikutnya, di dalam toharo itu juga terdapat mandi wajib. Mandi wajib juga sering disebut dengan mandi besar, mandi junub, atau mandi janabat. Mandi wajib adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, dengan disertai niat mandi wajib di dalam hati. Yang mewajibkan rukun dan sunnahnya dalam mandi wajib, yang pertama syaratnya itu berhalangan menggunakan air karena berpergian atau sakit. Yang kedua sudah waktu sholat. Yang ketiga sudah berusaha mencari air tapi tidak menemukannya, menghilangkan najis yang melekat tubuh menggunakan tanah atau debu yang suci. Rukunnya dalam mandi wajib, yang pertama niat mandi wajib. Yang kedua menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan merata. Pertama kita siram. Yang ketiga membersihkan kotoran-kotoran yang melekat atau mengganggu sampai air ke badan. Selanjutnya menghadap kiblat, membaca basmalah, wudhu sebelum mandi, mendahulukan anggota tubuh bagian kanan. Jadi kalau bisa kita menggunakan bagian kanan terlebih dahulu, baru setelah selesai kita bagian ke kiri kita, seperti itu. Selanjutnya, mandi yang disunnahkan ada. Jadi tadi kan mandi wajib ya, mandi wajib. Dan ada juga kita mandi yang disunnahkan. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu agar untuk membersihkan diri kita. Yang pertama yaitu saat ingin melakukan sholat Jumat, sholat Id, sholat Istiqa, sholat gerhana bulan maupun gerhana bintang matahari. Setelah memandikan jenazah, setelah masuk Islam, setelah siuman dari gia ataupun mabuk, sebelum ikhram, sebelum masuk Mekah, sebelum wukuf di Arafah, sebelum mabit di Musdalifah, sebelum melempar zumrah, dan sebelum tawaf.
itu kita dianjurkan ataupun disunnahkan untuk melakukan wudhu. Seperti itu. Jenis-jenis najis. Di dalam Islam ada tiga golongan najis. Yang pertama najis muhafafah ataupun ringan. Yang kedua ada najis mutawasitoh ataupun sedang. Yang terakhir ada najis muhaladoh ataupun najis besar. Bagaimana cara mensucikannya ketika kita mendapatkan najis atau kita ada najis, salah satu dari najis tersebut? Ketika kita terdapat najis muhafafah ataupun ringan, kita dapat mensucikannya dengan cara membasuh air. Hanya menggunakan air saja, insya Allah sudah bisa. Ataupun kita wudhu, itu sudah bisa insya Allah untuk mensucikannya. Yang kedua yaitu mutawasitoh, najis sedang. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya yaitu harus dihilangkan dengan air keberadaannya. Yang terakhir, najis muhaladoh ataupun najis besar, seperti dijilat hewan-hewan seperti anjing ataupun babi, seperti itu. Cara mensucikannya gimana? Mensucikannya dengan cara 7 kali siraman air, salah satunya dengan debu ataupun tanah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang toharoh ataupun bersuci, membersihkan badan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Allah dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang beragu. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.